Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di pagi hari ini Tuhan izinkan kami jemaat Tuhan GKI Roti Hidup dapat hadir berkumpul bersama-sama di dalam memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami jemaat-Mu, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengerti, memahami apa isi hati Tuhan pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami, memberikan hati bagi kami untuk mau menerima sabda kebenaran firman, sehingga firman-Mu yang akan didengar ya Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, tapi biarlah firman Tuhan itu tumbuh di dalam hati kami, mengubahkan hidup kami, membawa kami ke arah yang Kau kehendaki ya Tuhan. Mohon Roh Kudus sekali lagi ya Tuhan, pimpin kami di dalam mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan firman ini. Mohon hikmat yang berasal dari Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata di dalam mewartakan firman ini. Tuhan, kami serahkan waktu pemberian firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu dipuji, ditinggikan di dalamnya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Sekali lagi shalom. Shalom. Harus semangat. Sekali lagi shalom. Shalom. Bersyukur kita bisa berada di bulan November, di minggu yang pertama Bapak Ibu. Tidak terasa lagi kita sudah berada di penghujung tahun 2023 ya. Tinggal dihitung hari saja ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20. Sekali lagi saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Bagi yang membawa Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Bagi yang bawa HP, mari dibuka di HP-nya asalkan tidak melihat aplikasi yang lain. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Kalau sudah ditemukan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Begini firman Tuhan dengan perikop yang sudah ditetapkan oleh LAI, kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sekali lagi saya bacakan ayat 20 bagi kita. Silakan simak baik-baik ayat 20 ini Bapak Ibu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang saya kasihi,
Dan hari ini kita berbicara di awal bulan November ini, kita merenungkan satu tema, yaitu bersukacitalah dengan sukacita yang sejati. Ya. Bersukacitalah dengan sukacita yang sejati. Tentu Bapak Ibu kita bertanya, apa itu sukacita? Seperti apa itu sukacita sejati? Seperti apa sih yang membuat diri kita itu bersukacita? Nah, itu yang kita renungkan di dalam firman Tuhan yang telah kita baca hari ini. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir saat ini, ya, setiap kita yang telah duduk diam saat ini, pernah mendapatkan hadiah atau kado. Nah, atau ada yang belum pernah mendapatkan hadiah atau kado dari seseorang, atau dari keluarga kita, atau dari sahabat-sahabat kita. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendapatkan kado atau hadiah, ya, dari seseorang? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang, gembira, bersukacita? Tentu Bapak Ibu, setiap kita, atau ada yang belum pernah dapat kado, kalau ada nanti di bulan Desember pasti nanti dikasih oleh Pak Ketua Majelis kadonya, ya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan hadiah kado dari seseorang, tentu perasaan kita bersukacita, senang, ya, dapat hadiah. Apalagi Bapak Ibu kalau hadiah itu adalah barang yang kita inginkan selama ini belum terwujudkan dengan kita beli sendiri. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang memberikan bagi kita, dan hal itu membuat kita semakin bersukacita, semakin senang karena seseorang yang dapat memberikan hadiah yang kita inginkan. Nah, tentu bukan hanya itu juga yang membuat kita bisa bersukacita, senang, gembira. Tentu banyak hal lain yang membuat kita bisa bersukacita, Bapak Ibu. Membuat kita senang, membuat kita bangga. Contohnya misalnya, ya, bisa keterima di suatu tempat pekerjaan, ya, itu ada sukacita, ada kebanggaan, ya, kita bisa keterima di suatu tempat pekerjaan. Atau yang mungkin masa-masa ini bisa keterima di P3K, tentu senang, ya, kalau sudah bisa jadi PNS, ya, itu bersukacita, semakin bersukacita. Mungkin juga banyak hal lain yang membuat kita bisa bersukacita. Usaha kita, pekerjaan kita lancar, itu juga membuat kita bersukacita, senang. Hasil melimpah di dalam kerja kita, mungkin bagi petani yang selama ini musim kemarau membuat hasil mungkin tidak stabil, tetapi sekalipun musim kemarau, tetapi bisa bersukacita karena hasilnya melimpah. Nah, itu juga salah satu sukacita bagi kita, ya, bagi petani bisa bersukacita. Nah, tentu banyak hal lain yang membuat kita bisa bersukacita. Mungkin pergumulan kita selama ini yang kita doakan, Tuhan bisa menjawabnya, Tuhan bisa mengabulkannya. Itu juga salah satu sukacita kita ketika kita mendapatkan jawaban doa. Mungkin juga ada yang bergumul di dalam memiliki seorang cucu, ya, dikabulkan dapat cucu baru. Tentu senang, ya, jadi kakek, jadi oma, ya, itu senang, satu kebanggaan bagi orang tua yang mengharapkan cucu. Tapi cucu yang kirim masih belum, sabar itu, ya. Dan silakan doakan terus, pasti nanti dikasih cucu yang kirim. Nah, itu juga salah satu sukacita semuanya bagi kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini di dalam pembacaan kita
Sekalipun banyak sukacita, sekalipun banyak hal yang membuat kita sukacita di dalam dunia ini, tetapi di dalam pembacaan kita hari ini ada sesuatu hal yang kita harus pahami. Ada sukacita yang lebih besar dari hal-hal yang kita sudah bicarakan tadi. Keberhasilan di dalam pekerjaan, keberhasilan di dalam usaha memang membuat kita bersukacita. Tetapi ada sukacita yang lebih dari itu, yang harus kita pahami di dalam hidup ini, supaya kita tidak terlena dengan sukacita yang hanya sementara. Kita tidak hanya terlena dengan sukacita yang hanya semasa kita hidup di dunia ini. Tentu kita harus mencari sukacita yang sejati di dalam hidup ini, yang membuat kita bersukacita kekal selamanya. Itu yang harus kita cari. Buat apa kita harus mencari sukacita yang hanya sementara, Bapak Ibu? Kita dihimbau, ya, kita harus bersukacita dengan sukacita yang sejati, sukacita yang tiada bandingnya, sukacita yang tidak terkatakan, Bapak Ibu. Sukacita itu nanti kita bisa melihat di dalam pembacaan kita yang sudah kita baca. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam pembacaan hari ini kita melihat atau menceritakan tentang bagaimana ke-70 murid yang diutus oleh Yesus secara berdua-duaan memberitakan tentang kerajaan Allah. Kalau kita melihat di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 16, di sana Yesus mengutus para murid ke-70 murid ini untuk memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat kepada semua orang dengan cara berdua-berdua. Yesus mengutus mereka. Para murid yang ke-70 pergi memberitakan Injil, pergi mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita melihat ketika mereka pulang, mereka bersukacita, mereka melaporkan tentang hasil pelayanan yang sudah mereka kerjakan. Ya, mereka melaporkan ini hasil tugas pelayanan yang sudah mereka kerjakan. Ya, perlu kita ketahui, Bapak Ibu, bahwa ke-70 murid ini berbeda dengan ke-12 murid atau rasul yang selalu setia bersama dengan Yesus. Nah, pengutusan para murid ini kalau kita melihat di dalam Injil Lukas ini, ya, ada 2 tahap pengutusan. Ya. Di tahap pertama yang diutus Yesus adalah para murid yang 12 atau ke-12 rasul. Kalau kita melihat di dalam Lukas 9 ayatnya yang pertama, Bapak Ibu, di sana kita melihat tentang pengutusan ini yang dilakukan oleh Yesus kepada ke-12 murid atau 12 rasul. Itu pengutusan yang pertama. Nah, sedangkan pengutusan yang kedua ini adalah dilakukan kepada ke-70 murid. Di dalam Lukas 10 ini, yang ke-70 murid ini bukan murid yang selalu setia bersama dengan Yesus, tetapi murid-murid di sini adalah hanya mengikuti Yesus dan tidak terlalu menetap di mana Yesus berada. Mereka tidak seperti rasul atau murid yang 12. Nah, bahkan nanti murid yang ke-70 ini, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66, ke-70 murid ini nanti mereka mengundurkan diri, mundur dari mengikuti Yesus karena terlalu keras pengajaran Yesus. Mereka tidak bisa memahaminya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66, misalnya nanti sebagian yang ke-70 murid ini mengundurkan diri, tidak mengikuti Yesus. Karena di mana Yesus saat itu menyatakan dirinya sebagai roti hidup di tempatnya di Galilea saat itu. Nah,
Jadi kita harus membedakan bahwa ke-70 murid ini tidak termasuk 12 murid atau 12 rasul. Nah, ini perbedaan di dalam ke-70 murid ini dengan 12 murid Bapak Ibu. Oke, mari kita kembali lagi bahwa di dalam pembacaan kita ini kita melihat di mana para murid yang ke-70 ini kembali melaporkan hasil pelayanan yang mereka lakukan di berbagai kota. Nah, mereka menyampaikan, memberikan laporan kepada Yesus bahwa mereka telah melakukan tugas pelayanan yang telah diberikan oleh Yesus dan mereka berhasil melakukan tugas itu. Bukan hanya berhasil menyampaikan tentang kerajaan Allah sudah dekat, tetapi mereka berhasil menaklukkan setan. Mereka menang melawan segala setan-setan. Saya mengingat Bapak Ibu, ketika saya masih kuliah di STT, kalau setiap mahasiswa diutus dalam pelayanan 2 bulan, pelayanan 1 tahun, harus membuat laporan pelayanan. Apapun yang dihadapi oleh mahasiswa di dalam pelayanan harus buat laporan pelayanan dan harus diseminarkan tentang hasilnya. Saya anggap juga demikian juga para murid Yesus saat itu. Ketika mereka kembali dari pelayanan, mereka melaporkan hasil pelayanan mereka kepada Yesus. Apa yang mereka sampaikan? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 17, Bapak Ibu, di sana para murid kita melihat bahwa mereka bersuka cita, mereka senang karena mereka berhasil di dalam melakukan tugas pelayanan. Mereka mengatakan, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama. Nah, laporan yang disampaikan oleh para murid, kalau kita secara manusia mendengarkan laporan atau hasil pelayanan yang disampaikan oleh seseorang bagi kita, tentu kita senang, semangat, luar biasa kamu ya, hebat kamu ya, bisa sukses di dalam pelayanan, bisa mengalahkan setan, bisa membuat gereja semakin bertumbuh, bisa membuat satu program-program baru, membuat terobosan-terobosan baru di dalam jemaat. Tentu itu reaksi kalau kita melihat seorang pelayan Tuhan menjelaskan seperti itu. Tetapi Yesus, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan, Yesus tidak merespon sukacita para murid saat itu. Seakan-akan Yesus tidak terlalu mempedulikan hasil pelayanan yang disampaikan oleh para murid. Nah, respon yang dilakukan oleh Yesus saat itu, ya, kita bisa melihat apa yang dikatakan Yesus. Ketika para murid senang, bangga, bersuka cita, kami sudah berhasil loh. Guru kami sudah berhasil, hebat kami bisa menaklukkan setan. Tapi apa kata Yesus di dalam ayat 18? Ya, ketika mereka menyampaikan tentang hasil pelayanan mereka, Yesus katakan di dalam ayat 18 bisa dikatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Respon Yesus yang pertama, Bapak Ibu, dia berkata, aku tahu, tidak perlu kamu kasih tahu. Kalau secara kasar, yang secara manusia, aku tahu apa yang kamu lakukan, tidak perlu kamu kasih tahu saya. Mungkin seperti itu. Jadi Yesus berkata, tidak perlu. Saya kok yang tahu, saya tahu, saya mau tahu. Di sini Yesus secara tidak langsung menyatakan bahwa aku ini loh maha tahu, aku ini adalah Allah, aku tahu segala pelayananmu, aku tahu segala sesuatu yang kamu lakukan, aku tahu hasil pekerjaanmu. Para murid saat itu tidak menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang maha tahu.
memahami bahwa Yesus adalah Allah yang Maha mengerti. Secara tidak langsung Yesus menyatakan, "Aku adalah Allah yang Maha tahu. Aku tahu segala apa yang kamu lakukan di pelayanan, tanpa kamu melaporkannya kepada saya." Nah, di sini kita harus memahami pelajaran bagi kita. Kita juga harus mengerti bahwa Yesus bukannya sekedar sebatas guru bagi para murid saat itu. Yesus adalah Allah yang Maha tahu tentang pekerjaan-pekerjaan para murid yang diutus. Yesus Maha tahu tentang kehidupan para murid saat itu. Dan Yesus juga Maha tahu apa yang saya kerjakan, apa yang Bapak Ibu kerjakan. Di sini kita harus memahami, memposisikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha tahu. Sekalipun kita sembunyi-sembunyi, mungkin kita berpikir sesama manusia tidak mengerti apa yang saya kerjakan, apa yang saya perbuat. Ingat Bapak Ibu, ada Allah yang tidak pernah tertidur. Ada Allah yang tidak pernah terlelap melihat apa yang kita lakukan, melihat apa yang kita kerjakan. Tanpa kita kasih tahu, Tuhan sudah tahu terlebih dahulu niat hati kita, pikiran kita, tindakan kita. Tuhan sudah tahu. Makanya hati-hati, yang kita merasa bahwa tidak ada yang tahu. Sekalipun kita di tempat yang gelap, di tempat yang tertutup, Allah yang Maha tahu tidak terbatas untuk melihat kita. Itu respon Yesus yang pertama. Dia menyatakan dirinya, tidak perlu kamu kasih tahu. Saya tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Artinya Yesus menyatakan dirinya Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha. Respon yang kedua Bapak Ibu, ketika para murid ini bersukacita, senang, bangga dengan hasil pelayanan yang mereka lakukan, Yesus katakan apa di dalam ayatnya yang ke-19. Engkau bersukacita, engkau berhasil dalam pelayananmu. Itu bukan karena kuasamu, itu bukan karena pekerjaan, hasil pekerjaanmu. Yesus katakan di dalam ayat 19, karena Dia telah memberikan kuasa kepada para murid sehingga mereka dapat berhasil menaklukkan setan-setan. Secara tidak langsung Yesus menegur para muridnya, jangan bangga ketika engkau berhasil dalam pelayanan, jangan bangga ketika engkau berhasil dalam usaha, dalam pekerjaan. Ingat bahwa keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus kepada para murid. Yang ke-70 ini, perhatikan di dalam ayat 19, seperti dikatakan di sana, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengki, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Artinya bahwa Yesus menegaskan bahwa keberhasilan para murid saat itu bukan karena usaha mereka, bukan karena hebatnya mereka, tetapi di balik semuanya itu ada kuasa Tuhan. Ada Tuhan yang turut bekerja bersama dengan para murid. Ada Tuhan yang selalu menolong para murid di dalam menghadapi tantangan pelayanan. Tentu juga bagi kita, keberhasilan kita apapun, kita harus ingat, itu bukan karena hebatnya kita, Bapak. Itu bukan karena kuatnya kita. Apapun keberhasilan yang kita kerjakan di masa hidup ini, ingat, itu karena Tuhan, bukan karena hebatnya Bapak Ibu.
bukan karena hebatnya saya. Keberhasilan di dalam pelayanan tidak perlu dibanggakan, tidak perlu dihebohkan, karena keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi itu yang diingatkan oleh Yesus kepada para muridnya, supaya mereka tidak membanggakan diri, supaya mereka tidak sombong di hadapan Tuhan. Dikatakan Yesus di dalam ayat yang ke-20, ditegaskan oleh Yesus. Di sana dikatakan bahwa namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Mengapa Yesus menegur para murid yang bangga, senang dengan keberhasilan yang mereka raih? Supaya para murid tidak sombong. Kenapa hal ini? Karena para murid supaya mereka tidak lupa bahwa di balik keberhasilan ada Tuhan yang turut bekerja. Yesus menegur mereka, jangan sombong ketika berhasil, jangan bangga, jangan tinggi hati ketika sukses di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam hal apapun. Kita tidak boleh sombong, karena semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Hal yang kedua, supaya para murid tidak hanya fokus pada keberhasilan yang mereka kerjakan saat itu, supaya tidak fokus pada hal-hal yang sementara yang mereka kerjakan, supaya di dalam keberhasilan mereka di dalam pelayanan harusnya mereka memuliakan Tuhan, bukan bangga dengan hasil yang mereka kerjakan. Mungkin para murid saat itu mereka bangga Bapak Ibu karena berhasil. Kalau kita melihat dari perikop sebelumnya Bapak Ibu, di dalam Lukas 9 ini, di mana ada waktu itu di mana para murid ada yang gagal di dalam menaklukkan iblis saat itu. Ketika ada seorang anak yang digoncang-goncang iblis, dan orang tua dari anak itu datang kepada beberapa murid, dan para murid saat itu tidak bisa mengusir roh jahat yang menaklukkan seorang anak saat itu. Mungkin para murid yang ke-70 ini membandingkan diri, kalau para murid yang lainnya tidak bisa mengusir setan, tapi kami bisa loh. Nah, ini yang diantisipasi Yesus, ini yang ditegur Yesus. Jangan bangga ketika engkau lebih dari yang lainnya. Jangan bangga, jangan sombong ketika engkau berhasil bisa menaklukkan setan. Nah, ini motivasi ini yang ditegur oleh Yesus. Motivasi yang salah di dalam pelayanan orang lain. Itu supaya mereka tidak sombong, supaya mereka tidak fokus pada hasil pelayanan yang mereka kerjakan. Nah, apa yang ditegaskan Yesus Bapak Ibu di dalam ayat yang kedua? Yesus katakan, jangan bersukacita dengan hal, tetapi bersukacitalah kalau namamu terdaftar di surga. Itu sukacita yang sejati. Itu yang ditegaskan Yesus. Jangan bersukacita karena engkau berhasil dalam pelayanan, tetapi bersukacitalah ketika namamu terdaftar di surga. Nah, mengapa Yesus mengatakan hal itu? Karena di antara para murid ini mungkin ada yang masih ragu-ragu, mungkin ada yang masih belum percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan bagi mereka. Dan terbukti Bapak Ibu, Yesus katakan hal ini, bahwa di antara para murid yang ke-70 ini, seperti yang saya katakan tadi, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66, mereka meninggalkan Yesus, mereka undur diri. Dan ini yang ditegaskan Yesus, supaya mereka memahami sukacita yang sejati ketika namamu terdaftar di surga.
Tentu perkataan ini juga bukan hanya untuk para murid saat itu, tentu untuk kita yang sedang duduk diam bersama. Kita harus bersukacita ketika nama kita terdaftar di surga. Bukan kita bersukacita ketika kita mendapatkan segala sesuatu di dunia ini. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita mengetahui kalau nama kita terdaftar atau tercatat di surga atau di dalam kitab? Bagaimana Bapak Ibu mengetahui nama Bapak Ibu sudah terdaftar di surga? Kalau saya bertanya, Bapak Ibu yakin nggak kalau namanya sudah terdaftar di surga? Yakin? Kok kurang semangat ini? Berarti masih ragu-ragu. Sekali lagi, Bapak Ibu yakin kalau nama Bapak Ibu terdaftar di surga? Pertanyaan kedua, dari mana Bapak Ibu tahu nama itu terdaftar di surga? Ayo. Dari mana Bapak Ibu tahu? Dari mana Bapak Ibu memahami kalau nama Bapak Ibu terdaftar di surga? Ayo, ada yang bisa jawab? Jangan takut salah. Gimana Pak Ketua? Pokoknya yakin. Ada lagi yang bisa menjawab? Bagaimana Bapak Ibu tahu kalau nama Bapak Ibu terdaftar di surga? Dari firman Tuhan. Oke, barang siapa percaya jangan binasa. Dan kita pemuda sudah ditebus. Gimana Musyo? Yang jelas kalau kedengaran di depan. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu, kita ini adalah harus memahami. Kita bukan hanya sekedar mengatakan saya percaya. Kita tidak hanya sekedar mengatakan saya orang Kristen. Saya adalah agama Kristen. Saya katakan agama tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Agama tidak mencatat untuk namamu masuk ke surga. Saya katakan kita belajar hari ini. Bagaimana kita tahu bahwa nama saya dan nama Bapak Ibu tercatat di dalam kitab kehidupan atau di dalam terdaftar di surga? Itu hanya satu hal. Kita bisa melihat namamu ada di dalam daftar surga itu di saat kita mengaku percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di saat itu saya dan Bapak Ibu dimeteraikan menjadi milik Allah, dan nama Bapak Ibu dicatat di dalam kitab kehidupan. Mari kita baca di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ini adalah dasar kita. Dasar pemahaman kita. Kita tahu bahwa nama kita terdaftar di surga, tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 12. Minta tolong saudara Alan membacakan untuk kita. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan menghidupkan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi orang yang namanya terdaftar, dicatat di dalam kitab kehidupan, terdaftar di surga di saat kita menyatakan diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dan di saat itu kita dimeteraikan menjadi milik Allah dan nama kita dicatat di dalam daftar kerajaan surga. Orang yang terdaftar namanya di dalam kitab kehidupan, orang yang terdaftar namanya di dalam daftar kerajaan surga, Bapak Ibu, adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus dan hidup di dalam kekudusan dan melakukan kehendak Allah. Hidup di dalam kekudusan dan melakukan kehendak Allah. Orang-orang itulah yang namanya terdaftar di surga. Mari kita mencoba melihat di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-11 sampai 15, ya. Secara khusus di dalam ayat 15, Bapak Ibu. Jelas di sana bahwa hanya orang-orang yang terdaftar namanya di dalam kitab kehidupan itu yang layak masuk di dalam kerajaan surga. Ada yang bisa baca ayat 15, Wahyu 20 ayat 15, minta tolong. Wahyu 20 ayat 15. Jadi setiap orang yang tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan itu yang dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi setiap orang yang tercatat namanya di dalam kitab kehidupan itu yang layak masuk di dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu, apakah nama kita sudah terdaftar? Yakin nama Bapak Ibu sudah terdaftar di dalam kerajaan surga? Halo Bapak Ibu, yakin? Jadi ini Bapak Ibu, sukacita yang sejati ketika nama kita sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Ketika nama kita ada di dalam kitab. Tetapi ketika nama kita tidak ada di dalam kitab kehidupan, jangan harap engkau bersukacita. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan, kita tidak hanya bersukacita di hal-hal yang sementara, tetapi kita harus ingat, kita harus pastikan nama saya sudah terdaftar di surga atau tidak. Itu ketika nama kita sudah terdaftar di surga, itulah yang membuat kita bersukacita. Sekali lagi saya katakan bahwa jangan hanya bersukacita di dunia ini, tetapi pastikan namamu terdaftar di dalam kitab kehidupan. Bagaimana memastikannya? Pastikan engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu bukan hanya itu. Tentu sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, kita juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita juga harus melakukan kehendak Kristus. Barulah kita mengalami sukacita yang sejati. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, sukacita yang sejati adalah ketika kita hidup bersama dengan Kristus. Sukacita yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan kita. Dunia tidak pernah memberikan sukacita. Maka dalam hal itu, dekatkan diri dengan Tuhan. Jika selama ini engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil tegar komitmen supaya namamu terdaftar di dalam kerajaan surga dan engkau mengalami sukacita yang sejati. Amin. Itu firman Tuhan. Minta Bapak kami menuntut kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan telah menebus kami. Biarlah kami boleh yakin bahwa ketika kami menjadi anak-anak Tuhan,
Kami harus melakukan firman Tuhan, dan kami harus menjaga diri kami untuk tidak larut dalam dosa. Kami harus mengalahkan dosa dan berikut Tuhan, sehingga kami di dalam dunia ini kami boleh mendapatkan sukacita karena nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Tolong bantu kami Bapa dalam kehidupan kami di dunia. Kami menghadapi banyak tantangan setiap hari, banyak persoalan hidup membuat kami gampang jatuh di dalam dosa. Tuhan, beri kami keyakinan bahwa ketika kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang memberi kami kuasa untuk bisa menaklukkan setan, untuk bisa mengalahkan masalah dunia ini. Sehingga ketika kami sehari demi sehari melalui setiap masalah yang kami temui, kami boleh merasakan kemenangan dan kami boleh bersukacita. Ketika kami sudah melakukan firman Tuhan, kami menjadi anak Tuhan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, bantu kami selalu bersandar kepada-Mu, yakin kepada-Mu. Tuhan adalah juru selamat kami, Tuhan yang mengampunkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada kami.